Sobat Kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nini Camentring. Berapa penting sih yang namanya branding? Jadi branding merupakan sebuah metode pencitraan. Ini pencitraannya untuk ini ya, untuk produk. Jadi memang sangat penting dan pembentukan persepsi untuk publik agar bisnis Anda memiliki daya tarik lebih di mata konsumen. Jadi ketika kita misalnya sudah punya produk, apapun itu produknya, ya menurut Min gitu wajib banget untuk melakukan branding, karena branding itu adalah pengenalan sebuah produk yang kita punya, yang kita buat gitu dan yang kita ciptakan, dan tentunya itu perlu dikenalkan kepada publik atau masyarakat ya gitu, untuk bisa mempunyai daya tarik di mata konsumen. Dan melalui eksekusi yang tepat, branding bisa menjadi salah satu cara untuk menghadapi kompetitor dalam persaingan bisnis. Cuman intinya memang ketika kita mempunyai satu produk, satu karya lah gitu. Misalnya ini kan bicaranya kita bukan hanya branding di satu perusahaan saja, tapi misalnya luas ya gitu. Intinya kita mempunyai satu produk atau karya yang sudah kita buat, yang sudah kita rancang sedemikian rupa, dan itu sudah melalui uji coba dan lain sebagainya. Ketika mau dilempar ke pasaran itu kan kita memang betul-betul sangat-sangat penting yang namanya branding atau pengenalan produk lah gitu, secara simpelnya gitu. Ketika kita misalnya memulai bisnis atau perusahaan, disitulah sangat-sangat penting banget gitu ya, karena ternyata dengan branding ini selain kita bisa memperkenalkan apa yang kita punya, tapi plus itu juga salah satu cara untuk menghadapi kompetitor kita. Nah, jadi bisnis akan semakin sulit untuk berjuang mempertahankan pelanggan dan sangat berisiko tersingkir dari persaingan bisnis yang terjadi. Kurang-kurangnya menghadapi persaingan itu bisa terjadi hal-hal yang ini ya gitu, yang hal-hal yang memang sulit sekali gitu kita memecahkannya itu gitu, menghadapi pesaing itu. Makanya ini salah satu branding, ini salah satu cara juga gitu supaya kita tetap bisa, produk kita tetap bisa masuk ke pasaran, diterima oleh konsumen gitu ya. Karena ketika kita sudah memperkenalkan, jadi konsumen juga lebih tahu gitu apa kelebihan misalnya produk kita dibanding produknya kompetitor. Usaha ini gitu, bahwa produk ini adalah termasuk identitas kita. Identitas kita itu akan tercermin di dalam produk kita gitu. Itu menurut sudut pandang DNC ya gitu. Jadi memang untuk untuk pemasaran bisnis yang lebih efektif itu memang akan membantu untuk mengidentifikasi serta memahami konsumen potensial, baik dari segi kebutuhan, masalah maupun value mereka gitu. Jadi ketika kita menciptakan produk, tentunya karena ada kebutuhan kan gitu. Karena ada kebutuhan masyarakat gitu, sehingga terciptalah produk. Dan setelah ada produk, disitulah kita pentingnya melakukan branding. Apa hubungannya branding dengan pemasaran? Nah, kalau branding pada dasarnya adalah proses. Nah, itu proses menciptakan citra positif. Jadi pencitraan gitu ya. Jadi beda sih antara pencitraan ketika misalnya kita contohlah gitu, misalnya kayak kita terjun ke masyarakat, pencitraan dalam sudut pandang positif gitu ya. Karena kan ada istilah itu mah pencitraan aja kan gitu. Kalau misalnya lihat kita ke pribadi orang gitu ya. Padahal di sini pencitraan ini ada sisi positif juga. Misalnya ketika contoh sekarang lah gitu ya. Sekarang itu kan musim nyaleg lah contoh lah gitu. Itu kan si calon itu perlu memperkenalkan diri, perlu membranding dirinya gitu ya. Supaya masyarakat tahu gitu siapa sih gitu yang akan kita pilih, itu sosok ini tuh siapa. Nah, disitulah melakukan branding ya, termasuk yaitu ya pencitraan dalam tanda kutip gitu. Branding adalah cara untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah produk bisnis kepada konsumennya. Ya tadi ya, jadi memang perlu istilahnya tuh pencitraan dalam tanda kutip, artinya memang memperkenalkan gitu ya, produk apa yang akan kita jual gitu kan. Dan seperti apa misalnya kelebihannya gitu ya, atau ada sesuatu yang keistimewaannya mungkin kan gitu ya. Kalau ini, kalau kembali ke pengalaman ini di-combine dengan bahasa DNC gitu yang terjadi selama ini, bahwa brandingnya itu adalah awal gitu ya. Awal misalnya dengan cara ya yang sederhana, kayak misalnya ketika ada
punya ada komunitas, misalnya kayak ada arisan, ada pengajian, itu udah dari situ gitu dimulai gitu, memperkenalkan misalnya bahwa saya ada DNC, saya punya produk tumpeng dan lain-lain, nah itu ya gitu. Nah itu dimulai dari tahap kecil. Kalau perusahaan besar itu kan langsung inilah, karena ada dananya lah gitu. Kalau yang Nin alamin itu memang nge-brandingnya ya dari cara yang sederhana dulu gitu, yang tidak sampai mengeluarkan budget gitu ya. Dan mental juga tidak akan kuat kalau tidak disertai dengan kita mau belajar mencari ilmunya. Bukan hanya keberanian, bukan hanya mental, tapi percaya diri. Usaha juga seperti itu, di DNC juga yang terjadi seperti itu teman-teman. Jadi memang ketika memulai usaha itu memang sebelum memulai kita sudah mempelajarinya dulu. Misalnya, oh saya akan membuat usaha namanya DNC dan produknya misalnya lebih ke produk makanan jadul, salah satunya tumpeng gitu, itu dipelajari dulu. Oh ini langkahnya harus begini, oh riset pasarnya begini, oh konsumennya, segmen pasarnya siapa gitu kan, seberapa persenkah gitu, ini peluang gitu, peluang untuk di pasar itu. Oh misalnya ini segmen pasar sasarannya misalnya ibu-ibu lah gitu, atau untuk acara selamatan dan sebagainya, dari usia itu sampai dipelajari begitu, ibu-ibu dari usia sekian sampai sekian gitu. Jadi nanti nanti terukur seberapa jauh ini produk kita akan menembus pasar gitu. Ya begitu sih kalau yang dipelajari ya, walaupun ya terus belajar dan merubah mindset. Karena ketika mindset DNC sendiri gitu berpatokan bahwa secara luas di usaha ataupun ya di YouTube sekarang, karena sekarang sedang di YouTube gitu untuk DNC gitu, melihat kesuksesan ini gitu di usaha ataupun di YouTube itu bukan dilihat dari misalnya seberapa view DNC, atau misalnya kalau sudah monet seberapa besar nih gitu cuan yang didapatkan gitu ya dari channel DNC gitu. Jadi mindsetnya sudah dirubah itu gitu. Jadi bukan itu lagi, tapi menekankan ke diri sendiri bahwa kesuksesan kamu adalah ketika kamu bisa terus gitu, terus konsisten memberikan apa yang kamu punya, apa yang kamu istilahnya ingin kamu share, ingin kamu berikan gitu. Terlepas siapa nanti yang menikmati karya kamu, itu sudah silahkan nanti pasar yang menjawabnya gitu sih gitu ya. Kalau DNC sendiri, di DNC sendiri ini pertama nge-branding itu secara sederhana, pelan-pelan, dan bagaimana caranya supaya istilahnya tuh mengurangi budget gitu, tidak mengeluarkan budget bahkan, dan branding itu tercipta otomatis gitu. Misalnya kayak dari teman yang sudah mencoba produk DNC sekali, dia memperkenalkan. Jadi marketing berjalan lah gitu, dari mulut ke mulut itu kan lebih akurat gitu. Udah kesana aja, bisa rembukan harga, bisa sesuai budget, enak kok ya, gitu-gitulah gitu. Nah itu tercipta sendiri pada akhirnya ketika sampai detik ini, sampai saat ini DNC masih berdiri gitu, masih berjalan, dan itu sudah satu kesuksesan, sebuah kesuksesan menurut Nin ya gitu. Jadi bukan lagi terukur seberapa besar omset setiap bulan, setiap tahun gitu, seberapa luas jangkauan DNC, seberapa banyak istilahnya tuh cabang-cabang DNC. Jadi mindset ini bukan ke sana gitu, melihat tentang sebuah kesuksesan itu, tapi lebih ke melihat perjuangan, melihat proses. Mau misalnya sebulan omsetnya sekian, tiba-tiba bulan depan jadi sekian, itu dinikmatin saja, dan itu menurutnya sudah berhasil, dan itu mengapresiasi, jadi patut mengapresiasi diri sendiri. Itu sih teman-teman. Jadi terima kasih ini untuk kalian yang sudah hadir. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan rutinitas. Semoga kita tetap selalu happy, bahagia, ceria, gembira gitu ya, dan menjalankan apapun penuh dengan cinta. Itu yang paling penting. Dan mohon maaf kalau misalnya apa yang Nin sampaikan kurang berkenan, itu hanya menyampaikan dari sisi sudut pandang Nin pribadi. Jadi untuk kalian itu kembali lagi silahkan, ada proses perjalanan masing-masing lah gitu. Dan sekali lagi Nin juga ya terima kasih kepada teman-teman para suku-suku senior-senior yang selama ini belajar dari kalian gitu. Dan kembali lagi tentang branding ini kalau dibahas ini panjang banget, cuman ini secara simpelnya saja
Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Ya, sekali lagi selamat menjalankan rutinitas masing-masing. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan.